Mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, membawa manfaat, sekaligus mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik daripada kepatuhan kita kepada apa yang telah kita sepakati bersama. Baik murid-murid, karyawan dan guru, termasuk para pimpinan. Kepatuhan itulah intinya, jalannya sesuatu dengan baik. Sudah berhari-hari kita sampaikan, jam 8 kita berkumpul. Itu makanya kita yang terlambat ini kesal kita. Bahkan kita sudah didesak oleh orang tua di luar, pulang cepat. Kami juga ingin cepat melepas antum dan anak-anak bapak, pak, ibu keluar pulang. Karena kami juga butuh istirahat. Tapi sama-sama kita menghormati apa yang telah menjadi suatu komitmen kita bersama di sini. Karena kami juga memperhatikan anak-anak kita di sini semua. Bukan hanya ibu bapak juga yang memperhatikan. Baik, sebelum kita lepas secara resmi pulang untuk libur sampai tanggal 19 April, dan tanggal 20 kita sudah mulai lagi, juga para guru dan para karyawan. Terlebih dulu ada pesan-pesan atau sekedar tausiahan lah daripada Abi selaku orang tua di sini atau yang dituakan di sini, lebih khusus untuk murid-murid kita. Yang pertama kelas 9. Kami paham sebagian besar sudah gelisah, sudah merasa tidak rasanya di sini lagi, sangat paham. Alasannya jenuh, bosan, penat, dengan berbagai macam alasan yang dibikin. Sangat paham kami. Tapi jangan buat perangai, buat tingkah laku yang membuat kami mengenang antum dengan kenangan tidak baik. Bisa dipahami kelas 9? Putra? Mana suaranya? Bisa dipahami? Kali ketiga Abi sampaikan, tinggalkanlah kesan-kesan yang baik. Tingkah-tingkah yang baik, sikap yang baik, sifat yang baik, perangai yang baik, termasuk ucapan yang baik. Untuk kami sebut yang baik-baik itu, agar kami kenang yang baik-baik itu. Karena memang sebagian besarnya kelas 9 sudah tidak ada niat untuk di sini. Bahkan sudah ada yang mulai di luar. Lepas antum di sini, keluar di sini, antum akan menemui sekian banyak hal. Ini yang agak mencemaskan kami di sini. Juga untuk semua kita, kelas 7, kelas 8.
kelas 10 dan kelas 11. Tentang lingkungan. Kita tahu bahwa teman itu sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Nah, selama antum di rumah, mulai besok sampai tanggal 19 ya. 19 April, 20 sudah di sini kalau tidak salah. Kami berharap antum di rumah membiasakan diri apa yang sudah biasa kita lakukan di sini, yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya jangan. Seperti salat jamaah, meskipun ada sekian banyak yang terlambat. Seperti membaca Quran, meskipun ada yang malas-malasan. Seperti berdoa pagi dan sore, zikir pagi dan sore, meskipun ada yang pura-pura. Seperti kebiasaan yang baik-baik kita di sini, lanjutkan kebiasaan itu di rumah. Ada 3 hal yang perlu antum dengar, simakkan bagus-bagus mengenai adab. Nilai kita terletak di adab, bukan di pintar, bukan di kuat, bukan kena skill atau kepandaian, di adab. Ulama-ulama dahulu kala, mereka terlebih dulu mempelajari adab, akhlak untuk mereka terapkan. Karena mereka sadar dan paham, tidak akan berkah, tidak akan manfaat, tidak akan dapat dipahami suatu ilmu kalau mereka tidak beradab dalam belajar. Ketika mendengarkan pelajaran, ketika berada di hadapan guru-guru, itu sangat nyata. Adab kepada orang tua serta keluarga di rumah. Adab terhadap teman-teman bergaul dan lingkungan kita. 3 ini yang kembali Abi ingatkan kepada antum semua. Bisa duduknya baik-baik. Ingat, nilai kita, kemuliaan kita, harga kita letaknya di adab, terutama lisan. Karena adab itu bukan teori. Adab itu bukan rencana-rencana, ucapan-ucapan. Adab itu penerapan. Sudah lama antum di sini, lebih-lebih kelas 9. Kami mengerti antum dalam perubahan, dalam fase perubahan. Namanya fase unjuk gigi, unjuk kekuatan, pamer. Badan sudah besar. Sangat mengerti kami itu. Cuma antum jangan lepas daripada adab. Kalau teorinya sudah kita ajarkan, sudah kita terangkan teorinya. Tapi bagaimana itu menjadi pakaian kita sehari-hari?
Kenapa kelas 9? Karena kelas 9 yang sudah akan berakhir di sini. Yang sebagian besar mereka yang laki-laki yang tidak akan melanjutkan di sini. Alasannya tentu mereka yang pandai bikin alasan. Bisa alasan dia sendiri, bisa alasan orang tuanya, bisa pengaruh kawan-kawan dan teman-teman. Terserah. Yang kami tidak akan memaksa antum untuk melanjut di sini. Tapi selama antum di sini, masih murid di sini, masih belum lepas di sini, tetap dalam penjagaan pengawasan kami. Bisa dipahami? Ini kelas 9 bisa paham? Bisa lihat bagus-bagus sama antum? Bisa. Belum tamat, belum selesai. Belum. Sepanjang hayat belum selesai untuk belajar. Juga kelas 8 yang besok akan meningkat kelas 9. Tirulah, contohlah, talalanilah yang baik-baik daripada abang kita kelas 9. Yang tidak baiknya jangan diambil. Yang akan dicontoh itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Yang tidak buang. Sama dengan makanan, bukankah yang jelek kita buang makanan kita? Yang busuk, yang bau, yang tidak bagus kita buang makanan kita. Nah, kalau kita mengambil perangai orang juga begitu, yang baik-baiknya ambil, jangan yang buruk-buruknya. 3 adab ini, perhatikan ini. Lebih-lebih pergaulan dan teman, lingkungan kita. Karena almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama, kepercayaan, budaya, kebiasaan temannya. Bisa dibaguskan pecinya, bisa dibaguskan pasang peci. Gagah kan? Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti tabiat, perangai, bahkan agama, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan temannya. Sangat berpengaruh dengan siapa kita berteman. Dan salah satu yang disesali di akhirat, karena salah memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sengsara aku. Andaikan dulu di atas dunia saya tidak memilih menjadikan Sanu sebagai teman. Bisa dibangunkan yang tidur ini? Umpama saja kita bicara kalau tidur. Ustaz Redo, bangunkan yang tidur. Yang bersandar juga. Kalau sudah bersandar sudah ada niat untuk tidur. Bisa dipahami ucapan Nabi sini? Kelas berapa ini? Bisa dipahami? Teman sangat berpengaruh. Karena antum dengan teman lebih sering bergaul daripada bergaul dengan ibu bapa, daripada berguru dengan guru. Berguru dengan guru kamu. Teman tidur, teman bicara, teman bermain, teman seasrama, sangat berpengaruh. Ada anak-anak yang jelek-jelek, yang buruk laku, tapi karena berteman dengan orang baik, dia kuat tarikannya. Atau sebaliknya, dia baik, dia bagus, tapi karena salah pilih teman, jadi buruk dia. Dalam surat Al-Furqan, penyesalan seseorang karena dia salah pilih teman, akhirnya dia terjerumus ke neraka. Ini namanya akibat pergaulan. Orang narkoba, bahkan merokok, minum-minum, berjudi, ngebut-ngebut di jalan, itu teman semua. Tidak ada guru mengajarkan.
Setahu Abi selama di sini tidak ada guru mengajarkan yang jelek, yang buruk. Maka sepulang antum di sini, antum pasti akan berteman, mencari teman. Karena manusia tidak bisa tidak berteman. Bisa temannya lampau, teman dulu, teman di rumah, teman sekolah dulu dicari. Atau teman-teman kita di sini berkumpul di tempat berkumpul seperti yang kemarin. Kumpul di rumah si Anu, bikin pula sesuatu hal yang aneh-aneh. Kan merusak guru kita, merusak sekolah kita, merusak nama orang tua kita, dan merusak antum sendiri. Dibuat pula kontennya yang buruk-buruk. Yang baik-baiklah tampilkan kontennya. Kekhawatiran terbesar kami adalah ini, alat yang kita pakai sekarang, HP. Sangat khawatir. Kalau orang tua entahlah, tapi kami sangat khawatir pengaruh HP. Karena itu terbuka ditonton, dilihat. Dan seterusnya. Pesan Nabi kepada kita semua, hati-hatilah berteman. Fal yanzur, maka hendaklah seorang memperhatikan mayu khalil, siapa yang akan dijadikannya teman. Kita yang akan mengasih sibaghah namanya. Sibaghah itu celupan. Kita yang mencelup orang, kita yang mewarnai orang. Jangan sampai kita terwarnai, tercelup dengan perangai orang, tingkah orang, laku orang, perbuatan orang. Aneh itu, kita yang sudah lama di pesantren, bertahun-tahun di pesantren, keluar lepas, tercelup kita, terwarnai kita. Mestinya kita yang mewarnai orang, mencelup orang. Itu salah satu keanehan. Kira-kira berapa hari di rumah ini? Mulai besok tanggal berapa? 25 sampai tanggal 19, berapa hari itu? Hah? 24 atau 25 hari? Iya. Hampir sebulan. Kurang. Sedianya kita pulang tanggal 28. Tanggal 9 sudah mulai libur. Tetapi karena desakan dari sebagian wali murid, desakan daripada antum yang sekian banyak mengajukan alasan jenuh, bosan, penat, terkungkung begini, sehingga dibuatnya laku, dibuatnya perangai. Mestinya tanggal 28. Rapat pertama tanggal 28. Sudah tertulis itu. Rapat kami lagi. Iya Ustaz Jumadiyah tanggal 28 ya. Rapat lagi. Nah, biarlah kita loloskan. Ini usulan daripada Ustaz Akmal. Beliau sangat kita hormati di sini. Nasihat-nasihat beliau sangat kita perhatikan. Akhirnya kita pilih tanggal 24 pulang. Ya, Pak. Sama. Karena beliau satu-satunya makhluk sempurna di sini. Kalau Kamil belum sempurna, yang sempurna. Tapi kalau Akmal mengatasi. Sampai tingkat langit yang ketujuh Akmal sempurna. Dipilih tahun 24, ditetapkan beberapa hari yang lalu. Kami rapat di rumah Abi. Oke lah. Dengan segala pertimbangan. Walaupun resminya sekolah lain belum libur. SMP, SMA di luar belum libur. Belum. Ya belum ya. Alasannya karena kita semenjak Ramadan sudah sekolah. Orang lain di awal Ramadan belum sekolah. Nah, kita pakai itu. Kita pertimbangan. Kita minta persetujuan kepada Diknas. Kemudian guru-guru kita, wakil kepala-kepala kita mengatakan mereka sudah paham. Kenapa kami
tidak meliburkan saja, cepat-cepat. Khawatir itu terlalu lama di lingkungan, bebas di luar, sangat khawatir. Tiba di sini lagi terbawa kebiasaan itu. Ini yang paling kami cemaskan. Mestinya kebiasaan kita di sini dibawa pulang, dibawa ke lingkungan. Ada yang lepas ini, tiba di rumah, ambil motor ngebut-ngebut. Kesini lagi pakai motor. Ini harapan kami, mudah-mudahan terdengar ini dengan wali murid kita. Terdengar, sama-sama kita perhatikan pergaulan anak-anak kita, murid-murid kita di luar. Selepas mereka pulang. Kalau di sini apapun masih bisa dipantau, masih bisa dilihat, masih bisa dikontrol. Walaupun aneh-aneh sebagiannya, karena memang suka aneh, masih bisa dikontrol. Si Bori ada? Bori mana? Bori, berdiri. Ini makhluk ajaib ini. Ini dia. Teman. Ya, silakan duduk Bori. Manusia spesial. Pesan berikutnya dengan orang tua. Kami tidak tahu antum itu dengan orang tua di rumah entah bagaimana, tidak tahu. Tapi pesan kita, hormati, muliakan, berkhidmat, berbuat baiklah dengan orang tua. Jangan sampai orang tua di rumah punyeng dia. Anak kami semenjak libur entah bagaimana lah ini. Jangan sampai begitu orang tua kita di rumah. Tidak ketemu-ketemu, tidak pulang-pulang. Katanya pergi ke rumah kawan sudah 3 hari tidak pulang-pulang. Harapan kami jangan ada yang seperti itu. Kelas 9, fahim itu? Yang putra mana suaranya? Fahim itu? Mudah-mudahan begitulah. Jangan bikin sedih, resah, tidak tidur orang tua kita, karena kita tidak pulang-pulang. Entah siapa dengan siapa dia bermain. Sedih. Kemarin ada orang tua yang datang ke sini, ada. Jangan membuang uang saya kamu di sini. Barangkali sudah muak juga. Nah, sampaikan salam kami, guru-guru, ustadz-ustadz kita, ustazah kita, ibu-ibu kita di rumah. Sebab tidak mungkin kami ketemu satu persatu dengan orang tua. Sampaikan salam kami. Salam maaf. Bisa disampaikan? Bisa disampaikan? Selaku manusia yang normal, kami ini menghadapi sebanyak anak segini. Kadang juga ada juga kesalnya. Kadang juga ada juga lelahnya, letihnya, penatnya. Kadang juga seakan-akan merasa putus harapan. Kadang timbul lagi kekuatan jiwa baru. Kenapa? Ini semuanya. Abi bersaudara 9, laki-laki 7. Tujuh orang laki-laki. Membikin di rumah itu sampai orang tua perempuan Abi itu tensiat namanya, kecil-kecil, karena laki-laki. Ada orang anak laki-lakinya 3, pening dia. Ini anak laki-laki kita di sini 400-an. Siang malam
tuntutan daripada orang tuanya bagaimana begini-begini. Di atas kelemahan, kekurangan kami, mohon dipahami. Karena bapak, ibu juga akan menghadapi anak ini di rumah. Bahkan selama ini menghadapi di rumah. Kita pasti tahu watak, perangai, sifat, laku, kebiasaan anak kita. Tiba-tiba di sini berpisah dengan kita. Hidup seperti ini di pondok. Bisa angkat kepalanya, kelas 9. Baim bisa diangkat kepalanya, Baim. Nyalangkan matanya, bisa. Sidik, jangan aneh-aneh nak, ya. Seminggu ini aneh-aneh nampak Devi. Kalau orang tua kita sudah sedih, rusuh, cemas, khawatir, takut, berpengaruh ke laku kita, iya. Karena hubungan anak dengan orang tua itu sangat ngontak. Tapi antum sekarang perhatikan, belum merasa. Akan terasa nanti kalau sudah menjadi orang tua, baru terasa. Yang paling tua di sini guru-guru barangkali Pak Lazardi, ya. Beliau dulu di sini nyantri mondok tahun 90-an. Tapi sekarang beliau sudah merasa, karena beliau sudah orang tua. Bagaimana ketika sebesar-besar antum di pondok? Bagaimana guru-guru menghadapi dulu? Sekarang sudah zaman berganti, musim bertukar. Baru sadar kita, baru tahu kita, oh begini. 3 itu saya pesankan. Pertama, hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan di sini, yang kita biasakan harian di sini, bawa pulang yang baik-baik. Bisa dipahami? Kebiasaan baik, adab yang baik, laku yang baik, sifat yang baik, kata-kata baik, bawa pulang. Jangan yang buruknya dibawa pulang. Dan jangan bicarakan yang buruk-buruknya, bergunjing namanya. Apalagi kita kalau sudah benci, sudah kesal dan marah, pasti yang buruk-buruknya tersebut semua. Jangan ditambah-tambah beritanya. Kalau kita orang Islam, orang beriman kepada akhirat, menambah-nambah berita itu besar dosanya. Jika beriman, jika percaya adanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, mengarang-arang cerita, membikin-bikin tambahan-tambahan, sangat besar sanksi hukumannya. Ini pesan pertama, yang telah kita lakukan yang baik-baik selama di sini, biasakan di rumah. Antum, kalau ingin dihormati orang, ingin diperhatikan orang, ingin didengar orang, belajar mendengar orang. Ya. Belajar menyimak orang. Apalagi yang disampaikan orang itu yang baik. Nasihat. Karena antum juga satu saat akan bicara. Butuh pembicaraan kita didengar orang. Sesuatu kita nanti akan diminta orang nasihat.
Namanya al-jaza' min jinsil amal. Kita akan menerima balasan sesuai dengan tingkah, perbuatan dan laku kita. Kalau kita menyepelekan orang, merendahkan orang, mencemeh orang, orang bicara kepada kita, kita menganggap enteng, sepele, nanti akan tiba hal yang sama. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi bawa kebiasaan yang baik-baik pulang. Satu, salah jamaah, baca Quran, zikir. Yang buruk-buruknya jangan dibawa pulang. Yang buruk-buruknya dirubah. Karena kami juga di sini dalam rapat-rapat juga selalu untuk koreksi. Selalu menyananya. Kami rapat bertemu di rumah Habib. Ada rapat guru, ada rapat pimpinan, ada rapat gabungan. Di antara yang kami bicarakan itu, bagaimana menghadapi semua. Kalau Habib impi rapat, tanya dulu, Ustaz Jumadi ada keluhan di asrama? Ustaz Enrico ada di sekolah? Atau wakil beliau Bu Adik ada kendala, ada masalah yang perlu kita bicarakan? Atau kesukaan Bu Ami, Ustaz Bahran ada? Di Sembah juga begitu. Ustaz Zaki ada masalah anak-anak kita, bagaimana? Ibu Olpi dibicarakan setiap rapat. Karena selaku manusia pasti ada yang harus dibenahi terus, diperbaiki terus. Kalau kami tidak diam juga. Tanya lagi Ustaz Zarani, Asma Putri bagaimana? Aman Nabi, belum aman saja. Sudah datang Ustaz Zarani tadi? Sudah. Ya dapat bicarakan. Kelas 7 ada masalah, kelas 8, kelas 9. Kelas 9 paling sering kami bicarakan. Karena mereka akan ujian. Kemarin 2 hari yang lampau juga rapat. Kelas 9. Bagaimana persiapan kita kelas 9? Bagaimana libur mereka? Setelah mereka ujian bagaimana? Banyak yang kami bicarakan tentang kelas 9. Kenapa? Karena antum kelas 9. Karena sebagian besarnya tidak di sini. Hanya hitungan jari yang tinggal di sini. Tapi perempuan banyak juga yang tinggal di sini. Salah satu alasan perempuan di sini yang masih bicara di atas mobil dengan Nabi ketika itu. Kenapa melanjutkan di Abi Center? Bingung kami di luar. Bingung mencari teman, bergaul. Kami tidak biasa dengan masalah-masalah di luar. Itu Abi catat. Tanpa menyebutkan si putrinya siapa yang bicara begitu. Tapi Abi catat. Tidak tahu kami di luar itu bagaimana lah nanti. Biarlah di sini. Meskipun begini di sini, biarlah di sini katanya. Meskipun begini di sini, biarlah di sini. Apa begini di sini? Ya, seperti ini katanya. Alasan itu luar biasa. Kami telah pernah pula sekolah. Saya tidak pernah sekolah. Dari SD sampai perguruan tinggi. Telah melewati. Yang belum antum lewati, kami telah melewati. Saya termasuk orang yang melewati hiruk pikuk itu. Karena tempat Abi sekolah dulu berbeda dengan tempat Abi sekolah, tempat antum sekolah. Mengalami betul. Kalau tidak ada kontrol orang tua atau jauh dari orang tua, lalu tidak tinggal di asrama atau tidak tinggal di pondok, sangat luar biasa. Karena semangat sebentar namanya, ingin bebas. Kemudian di samping itu, kita juga akan memanggil beberapa orang tua. Karena ada beberapa murid yang barangkali perlu dimusyarahkan.
jarang masuk, salat jamaah juga jarang. Kadang-kadang tidak mau mengikuti apa-apa yang telah kita bikin aturannya. Maka nanti akan ada pemanggilan Ustaz Jumadi. Harus dibicarakan dengan orang tuanya. Sebab di Abi Center kalau hanya tidur-tidur saja, tidak mau sekolah, alasannya sakit perut, alasannya tertidur, alasannya apa lagi, banyak alasannya. Salat jamaah juga punya alasan. Kenapa tidak salat jamaah? Bagaimana, begini, begitu. Tapi rata-rata kalau putri Abi pujikan, bukan memilah-milah, Abi pujikan, kekompakan, kebersamaan. Nyanyi sahurnya juga berubah-ubah terus. Tadi pagi juga sudah berubah nyanyi sahurnya. Abi bicara dengan Umi, siapa lagi yang akan menyanyikan sahur nanti kalau pulang anak? Ya Pak Lo tadi, kami tetangga dengan Pak Lo tadi. Nah, besok siapa lagi yang akan menyanyi-nyanyi sahuri putri ini? Yang menokok-nokok ember yang ditokok, pukul ember. Nyanyinya apa? S-A-H-U-R, sahur katanya. Kekompakan mereka, Abi pujikan. Abi punya teman-teman di pondok lain. Bahkan pimpinan-pimpinan pondok lain juga punya teman Abi. Bahkan ada yang jadi murid Abi dulu. Bukan meraih kawak, bukan mijak betul sebelah, tapi antum termasuk orang yang dipujikan. Pertahankan itu. Kita kasih aplaus kepada Ibu Rani DKK. Bukan Ibu Adik, Ibu Rani. Bukan Ibu Adik Rifa, enggak. Ibu Raninya kita kasih aplaus. Bagus. Ustaz Jumadi ya juga kita kasih aplaus. Keberhasilan beliau menenangkan, mengendalikan. Terus amalnya juga punya ide-ide yang brilian. Besok ini ada lagi idenya nih. Mempertemukan yang tidak bertemu. Terakhir, sebelum dilepas resmi, Abi dengan semua keluarga besar Abi Center tanpa menyebut satu persatu, baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, siapa saja keluarga besar Abi Center, melalui acara hari ini dan melalui tayangan ini, kepada ibu bapak wali murid, pertama meminta maaf secara resmi. Selaku manusia kami tentu banyak khilaf, keliru atau salah. Selaku manusia, apalagi menghadapi orang sebanyak ini. Mudah-mudahan dipahami kami di sini, karena menghadapi sebanyak ini tidak mudah. Tidak mudah. Dan kami telah berusaha. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, orang tua, ibu bapaknya, wali muridnya, atau keluarga besarnya di rumah, bisa memahami kami dan memaafkan ketidaksempurnaan kami ini. Tolong antum sampaikan itu sesampai di rumah, bagi yang tidak datang menyebut orang tuanya atau bagi yang tidak bertemu langsung dengan kami. Bisa disampaikan? Coba dengar lagi pesan Abi ini. Kelas 7 dengarkan. Kelas 7 dengarkan. Kelas 8 dengarkan. Kelas 9 angkat kepala. Putri semua. Sampaikan kepada orang tua, ayah bunda, ibu bapak,
nenek kakek, atau keluarga besar di rumah. Selaku kami manusia, kaminya adalah para guru-guru, para pimpinan yang ada di pesantren. Selaku manusia pasti ada salah, ada keliru, ada khilaf, ada tersesat, ada kelemahan di sana sini dalam menghadapi anak-anak selama di sini. Ada bisa dipahami Abi bicara? Ada dengar? Tidak, yang di belakangnya ada dengar. Ada dengar kan Abi bicara? Ada. Coba perhatikan lagi. Ini pesan Nabi dengarkan. Pesan wajib disampaikan. Ini kelas 8 ada dengar? Yang buka peci itu, rambutnya tidak diperbaiki lagi. Agak kesal. Sampaikan maaf Abi selaku orang tua di sini, beserta pimpinan dan guru-guru kita semua. Bagi yang tidak memantau melihat tayangan ini, atau bapak-bapak ibu yang ada di luar yang sudah agak penat menunggu. Selaku manusia biasa, tidak ada kelebihan, cuma dikasih amanah untuk mendidik, mengasuh, mengajari, sekaligus menjadi pengasuh di sini siang malam. Pasti ada kelemahan, kekurangan, kekhilafan, kekeliruan, kesalahan. Ini yang kami minta maaf. Bisa disampaikan? Bisa disampaikan? Kami tetap berusaha berubah, berusaha berbenah, berusaha memberikan yang baik, bahkan yang terbaik. Tapi jangan tuntut kami sempurna, karena bapak ibu juga tidak sempurna. Kakek nenek juga tidak sempurna di rumah mendidik anak. Kalau sempurna, anak tidak akan disekolahkan. Kalau lebih pintar kita, pasti anak tidak akan dimasukkan ke pesantren. Maka mari kita saling memaafkan. Bisa dipahami kelas 8? Yang kedua, mengucapkan sekaligus berdoa. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan, baik Ramadan yang telah berlalu atau sedang ataupun akan, bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah. Dan di sisa Ramadan yang tinggal 15 hari, makin meningkat amalan kita, ibadah kita, karena puncak Ramadan itu adalah di 10 hari akhir. Percaya Abi dan guru-guru kepada antum semua, ada yang akan sampai di rumah, akan melanjutkan apa-apa yang telah biasa kita lakukan di sini. Karena ada sekian anak-anak tanpa dikomando, tanpa disuruh, dia sudah hadir di masjid. Dan dengan ini pula secara resmi, Abi dengan pimpinan, dengan para guru semua melepas keberangkatan antum pulang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah kita sepakati dengan doa. Mudah-mudahan aman, selamat dalam perjalanan sampai tiba di rumah. Amin. Tidak senang, tidak suka, dan tidak ridha kami anak-anak ini pas setiba di atas mobil digantinya pakaiannya. Pakailah pakaian ini sampai di rumah. Tukarlah tiba di rumah. Ini baru saja di sini sudah dilepaskan pakaiannya. Orang bangga dengan bajunya, atributnya. Lihatlah. Anak Abi juga sekolah di tempat yang lain.
Sudah penat sekolah dengan Abi, dia menyambung. Dia bangga memakai atribut sekolahnya, perguruan tingginya, pondok pesantrennya. Anak Abi yang putri di dunia putri, setelah tamat di sini masuk dunia putri dia. Dia bangga memakai mudawarahnya yang pakai ciri khas berbunga-bunga. Bangga dia dengan pakaian bawahannya, dibawanya pula. Bagaimanapun banggalah kita dengan atribut kita. Jangan pakai atribut lain. Ini di sini sudah dibuka dengan baju kaos, pakai atribut merek-merek. Berarti dia bangga dengan atribut itu. Kami tidak senang, tidak suka kalau antum acara pelepasan nanti sudah dibuka baju di tanggal langsung pergi pulang. Menunjukkan apa yang antum selama ini pakai di sini tidak suka dan tidak senang. Mudah-mudahan kegembiraan kami ini bisa antum pegang. Amin. Dengan ini secara resmi Abi, Umi, para pimpinan semua tanpa menyebut, dan para guru-guru serta para pegawai yang kerja semua mengucapkan selamat pulang dan selamat bertemu dengan keluarga rumah. Sekaligus kami iringi dengan doa yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan antum bukan hanya selamat sampai pulang, tapi selamat pula selamat di rumah. Amin. Bisa dipegang kata-kata Abi ini? Bisa dipegang? Bisa? Apa yang bisa? Kalau ada pengumuman-pengumuman daripada guru-guru kita yang lain, silakan pengumuman. Dihabis sampai situ. Diakhiri sedikit catatan tinggal. Murid-murid yang dipercaya menjadi imam di tempat lain barangkali tinggal di sini. Sebagaimana biasa, antum yang sudah jenuh di rumah ingin ke sini lagi, kami tampung saja. Malam di sini, makan di sini, tidak ada sekolah, di sini saja. Kalau memang sudah bosan di rumah datang ke sini, tapi melapor. Cuman jangan bikin laku. Jangan keluar masuk seenaknya. Silakan kalau ingin ngapal Quran, ingin belajar di sini, ingin diam saja sini tidak masalah. Penat di rumah sini saja, tapi harus melapor kepada pengasuh. Ditempatkan di masjid. Ya, pelajari di masjid tempat. Itu pesan Nabi. Putri pun kalau malas cuci piring di rumah, nyapu di rumah, ngasuh adik di rumah, cuci di rumah, ya di sini saja. Tapi Bu Rani tidak bisa diam menerimanya. Kabarnya begitu. Sekian, Abi akhiri acara dengan Abi dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilepas dengan Bismillah.